lebih tepatnya adalah seperti yang tugas saya infokan kemarin, yaitu tentang mengevaluasi apa aja sih yang kita lakukan ketika kita mau mengevaluasi suatu bangunan gedung gitu ya. Cuma nanti tidak itu aja karena 2 minggu, jadi nanti ada beberapa perawatan, ada teori-teori yang lain ya, metode pengujiannya, terus metode perbaikan. Nah, di situ kemarin tugasnya adalah nanti lebih ke arah nomor 2, mungkin 3 dan 4 juga bisa ya, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita bahas setelah tugasnya dikumpulkan. Jadi nanti minimal sudah ada bayangan apa aja sih yang dilakukan, nanti tinggal di cross check aja ketika saya menjelaskan. Kalau ada ada pertanyaan juga lebih cepat gitu ya. Nah, jadi memang perawatan bangunan gedung ini yang sesuatu yang susah untuk dilaksanakan. Artinya seperti ini, banyak orang bisa membangun bangunan gedung, tapi ketika merawat, melihara itu susah gitu ya mengeluarkan anggarannya. Nah, menurut orang manajemen sebenarnya itu ada namanya anggaran untuk perawatan baikan. Saya lebih senang bangun baru daripada merawat gitu ya. Itu informasinya seperti itu. Jadi pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarana agar bangunan gedung selalu layak fungsi. Apalagi sekarang ada namanya sertifikasi layak fungsi. Jadi sebelum melakukan perpanjangan, misalkan saya mau nyewa gedung A gitu, nah itu harus ada bukti layak fungsinya dulu. Ya. Nah, layak fungsi itu jadinya semuanya sebenarnya, mulai dari kelistrikannya, dari plumbingnya, dari arsitekturnya, sampai dengan dari strukturnya. Cuman karena kita sipil, jadi kita lebih dominan ke arah strukturnya. Ya, meskipun ada juga elektroniknya, kabel-kabel itu yang biasanya sering bermasalah kalau sudah bangunan lama. Cara ngeceknya seperti apa? Ya. Terus kalau sudah cara ngeceknya tahu, alatnya ada, kalau harus diganti bagaimana cara menggantikan? Nah, itu kadang tidak disiapkan. Satu bangunan itu ketika dia melakukan perawatan itu seperti apa? Nariknya dari mana? Bangunannya, nah seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu gitu. Dan perawatan bangunan gedung adalah kegiatan perbaiki dan atau mengganti, ya, tergantung kalau masih bisa diperbaiki, kalau enggak berarti diganti, bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, pelaksana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Perawatan dilakukan setelah ada kerusakan atau masalah baik pada tingkat ringan, sedang, ataupun berat. Itu berdasarkan Menteri Pekerjaan Umum 2008 ya. Istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah komponen bangunan tuh yang kita sering tahu ya. Meskipun ini tidak semuanya, ini hanya bagian saja. Struktur ada balok, kolom, dinding, meskipun ada plat, ada shear wall gitu ya. Arsitektur juga ada atap, pelapis lantai, pelapis dinding, kusen pintu, dan jendela penutup langit-langit. Utilitas ada instalasi AC, instalasi listrik, instalasi air, alat-alat sanitasi. Nah, ini adalah komponen dari pemeliharaan bangunan. Perawatan komponen bangunan memerlukan perhatian yang serius agar diperoleh hasil yang maksimal, dan perawatan ini diharapkan dapat membuat kondisi bangunan semakin nyaman dengan fasilitas yang baik. Nah, lingkup pemeliharaan bangunan gedung, jadi pekerjaan pemeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan penggantian bahan atau perlengkapan bangunan. Nah, jadi mulai dari dari kebersihan, dari yang lain itu juga termasuk dari pemeliharaan ya. Jadi misalkan catnya itu juga dari pemeliharaan. Nah, jadi nanti kalau ada bagian di situ maka harus ada anggaran untuk hal itu.
Karena bangunan misalkan gampangnya itu dari segi strukturnya, misalkan struktur baja. Nah, itu kalau tidak dilapisi cat juga nanti lama-lama akan karat gitu ya. Nah, kalau dari segi arsitekturnya, strukturalnya, mekanikal, elektrikalnya, dan tata ruang. Ya. Arsitek itu melihat secara baik dan teratur jalan keluar sebagai sarana selamat. Nah, ini istilahnya tempat-tempat yang kira-kira sebagai kondisi darurat itu harus dicek secara teratur. Nah, berikutnya adalah yang pelihara secara baik dan teratur. Ini dari segi penampilannya, misalkan catnya kotor, misalkan dindingnya itu mulai dibersihin, kaca-kaca. Nah, itu adalah bagian dari pemeliharaan. Nah, kalau dirupiahkan berapa per berapa bulan, nah itu sebenarnya bisa dihitung nanti kalau Anda belajar manajemen lebih detail. Melihara secara baik dan teratur unsur dalam ruang serta pelengkapan. Nah, ini masih uh, ruangnya ya, menyediakan sistem dan sarana pemeliharaan yang memadai dan berfungsi secara baik berupa perlengkapan, peralatan, dan atau alat bantu kerja atau toolsnya. Melakukan cara pemeliharaan ornamen arsitektur dekorasi yang benar oleh petugas yang punya keahlian dan atau kompetensi di bidangnya. Nah, ini kalau untuk kondisi-kondisi khusus ya, jadi arsiteknya dalam kondisi khusus. Nah, sedang struktural itu biasanya yang dicek kondisi korosi, cuaca, kelembapan, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur. Jadi struktur tidak hanya secara fisiknya saja, secara fungsi bangunan juga harus dikontrol. Nah, misalkan bangunan ini didesain menggunakan sebagai fungsinya sebagai ruang kantor. Pada kenyataannya ternyata dijadikan sebagai gudang. Itu pasti kan kemampuannya kan berbeda. Bebannya kan berbeda, sehingga akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan. Nah, begitu juga dengan pelindung struktur. Pelindung struktur apa contohnya? Ini bangunan-bangunan pelindung struktur. Melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari perawatan preventif. Nah, misalkan cek. Kalau pengecekan bangunan struktural itu lebih gampangnya itu pasti perubahan bentuknya atau deformasinya. Jadi kira-kira bangunan itu kalau di center miring atau tidak, itu aja tandanya. Oh, ternyata miring begitu. Begitu dilihat sebulan sekali tetap miring dengan posisi yang sama. Berarti memang bangunan pada saat dibangun itu memang miring gitu. Tapi kalau itu bertambah berarti ada sesuatu. Nah, itu dari segi struktural. Secara visual ya, secara visual. Nah, berikutnya balok. Kalau tidak ditutup, balok akan kelihatan. Baloknya melendut atau tidak. Itu ciri-ciri awal secara visual. Yang kedua adalah sistem retaknya atau retaknya itu ada nggak, banyak nggak. Nah, terus bentuk retaknya seperti apa. Nah, artinya bentuk retak itu retak-retaknya itu garisnya arahnya kemana. Nanti kita bisa justifikasi, oh ini retak guntur, ini retak geser gitu ya. Nah, setelah tahu seperti itu baru pengecekan secara fisik untuk kondisi elemen strukturnya. Dari segi fungsinya juga dicek, ini benar nggak fungsinya digunakan sebagai kantor nggak gitu. Ya. Kalau sudah berarti tinggal cek gambar. Gambarnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita harus ngukur. Ya, berarti butuh lagi. Kalau tidak ada gambar sama sekali, kita harus cek ini kolomnya yang mana, baloknya yang mana. Di dalamnya ada tulangan apa saja. Nah, gitu ya. Nah, baru kita lakukan kayak tadi retak, kita cek juga kedalamannya berapa gitu. Atau cuma retak-retak rambut yang kedalamannya tidak sampai nyampe tulangan, ya sudah berarti ini sebagai retak rambut.
banyak nggak di bagian posisi mana, melendut atau tidak, misalnya kayak gitu ya. Mencegah dilakukan perubahan dan atau penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan meningkatkan beban, itu tadi hubungannya dengan pengecekan dari segi fungsi bangunannya. Lakukan cara pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar oleh petugas yang punya keahlian dan atau kompetensi di bidangnya. Nah, ini cara pemeliharaan maupun perbaikan juga harus sesuai dengan struktur. Misalkan dia retak gitu ya. Bagaimana cara menambah retaknya? Apakah cuma dimasukin semen? Nah, itu kalau bukan keahliannya pasti akan salah. Retaknya segitu nggak mungkin dimasukin semen, gimana caranya? Masukinnya seperti apa? Berarti harus menggunakan benda yang cair dan kuat gitu kan. Dan harus dilakukan injection biar dia masuk sampai ke retak-retak dalamnya. Nah, sebenarnya retak-retak itu memang ada beberapa material yang kayak sifatnya kayak lem gitu ya, jadi nempel gitu ya. Tapi ada juga fungsinya hanya sebagai penutup saja biar dia tulangannya tidak berkarat. Gitu. Tapi ada juga yang langsung fungsinya dia benar-benar nempel, jadi lem, jadi menyatukan bagian yang retak. Ya. Memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaan yang direncanakan. Nah, ini hubungannya sama. Nah, mechanical, jadi tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi ini transportasi bangunan gedung kayak eskalator, lift, gitu ya, itu transportasi dalam gedung. Nah, mechanical juga harus dicek. Jadi air kotor, air bersihnya, ada yang bocor atau enggak, benar enggak sesuai salurannya, ada mampet atau tidak, gitu ya. Itu sepele tapi bisa kemana-mana juga. Ya. Jadi air bersihnya bagaimana, air kotornya bagaimana, perawatannya air bagaimana gitu ya. Nah, terus berkala di sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, air kotor, sistem hidran, sprinkler, septic tank, serta unit pengolahan. Jadi kalau rumah gedungnya adalah smart, mungkin ada hidran, sistem sprinkler gitu ya. Nah, itu dicek fungsinya berjalan atau tidak. Nah, ini adalah untuk berkala, yaitu lift, eskalator, travelator, tangga. Pokoknya intinya akses-akses yang digunakan untuk kondisi-kondisi darurat. Electrical, ya. Catu daya apa ya? Ada yang tahu catu daya electrical? Tata cahaya, telepon, komunikasi, alarm. Nah, sekarang apalagi lebih canggih lagi ya. Jadi ada lampu bisa mati sendiri, pintu bisa ngunci sendiri, kita bisa ngecek kondisi-kondisi rumah kita hanya dengan smartphone gitu ya. Jadi sekarang lebih banyak electrical itu yang bisa dikembangkan. Alarm jarak jauh, pengecekan jarak jauh gitu ya. Nah, itu semuanya harus dicek ya. Termasuk yang paling penting adalah listriknya atau perpipaan. Nah, kalau itu semuanya ditanam susah nanti untuk memperbaiki. Jadi harus ada semacam perawatan atau pemeriksaan yang mudah untuk dilakukan dengan segala keterbatasan. Misalkan karena alatnya nggak banyak, berarti harus bikin jadwalnya seperti apa pengecekannya. Listrik ya untuk penerangan baik di luar maupun di dalam, telepon gitu ya. Nah, itu jangan ngasih tanda bahaya, ada alarm ya. Nah, itu semuanya harus dicek kondisinya secara berkala. Nah, ini tata ruang dari kondisi dan permukaan tanah atau halaman luar bangunan gedung. Ini hubungannya dengan pertanaman ya, mungkin ya kalau dibangun skala bangunan tempat tinggal. Tapi kalau skala kompleks ya mungkin ada hubungannya dengan yang lainnya, sistem drainasinya dan lain sebagainya. Melihat secara baik dan teratur untuk penanaman di luar dan di dalam bangunan. Misalkan kita punya roof garden, nah itu juga harus dicek ya.
saluran pembuangan, selokan, pagar, pintu, gitu-gitu ya. Kebersihan pasti di luar bangunan gedung, di sekitar pekarangan. Nomor 4 adalah melakukan cara pemeliharaan taman yang benar oleh petugas yang punya keahlian dan kompetensi di bidangnya. Nah, jadi kayak tadi misalkan yang dibutuhkan apa, itu sudah siap gitu ya. Siap ketika kita untuk pengecekan tata ruang luar. Tata graha, nah ini hubungannya dengan cleaning service, hygienic service, pest control, dan general cleaning. Nah, cleaning service mungkin udah oke ya. Pemeliharaan dan perawatan hygienic service itu program pemeliharaan dan perawatan untuk pengharum ruangan dan antiseptik. Kalau pest control itu lebih ke bersifat umum berdasarkan volume gedung secara keseluruhan dengan tujuan untuk menghilangkan hama tikus. Ini hubungannya dengan tikus ya. General cleaning ini secara umum untuk sebuah gedung untuk tetap menjaga keindahan kenyamanan. Nah, itu masuk ke general cleaning. Ini beberapa istilah ya. Jadi ada namanya sistem perawatan perbaikan itu meliputi perbaikan, penggantian, ya, itu berdasarkan dokumen teknis perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Ada namanya rehabilitasi, ada namanya renovasi, ada namanya restorasi, ya. Ada 3 istilah. Rehabilitasi apa? Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah. Jadi rehabilitasi itu kondisi struktur sama arsitekturnya sama, udah seperti ini. Yang membedakan ya utilitas. Utilitasnya dapat berubah. Nah, ya semua utilitas ya yang diperlukan. Renovasi, nah kalau tadi rehabilitasi adalah utilitasnya aja, pokoknya yang boleh berubah selain arsitek dan jadi bentuknya tidak berubah, sistem strukturnya juga tidak berubah. Yang lain boleh, itu adalah rehabilitasi. Kalau renovasi itu kategori rusak berat sebagian, yaitu menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat atau tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunan. Jadi kalau renovasi bisa terjadi perubahan arsitek dan struktur maupun utilitasnya. Sedangkan restorasi itu memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya, dengan struktur dan utilitas bangunan dapat berubah. Kalau tadi misalkan utilitasnya yang berubah, rehabilitasi. Renovasi adalah semuanya boleh berubah, ya renovasi. Cuman masih kategori berat sebagian. Sedangkan restorasi itu arsiteknya yang dipertahankan, lainnya boleh berubah. Ya, mungkin ada unsur sejarahnya ya, kayaknya candi misalnya gitu ya. Candi kalau kita lihat kan ditata-tata, tapi karena mau jatuh dalamnya dikasih tulangan beton untuk ngikat yang mau jatuh itu juga bisa. Nah itu makanya masuk ke yang tadi renovasi. Tingkat kerusakan dibagi menjadi 3 ya, kerusakan ringan, sedang maupun berat. Ya, perbaikan atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan yang sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknik perawatan bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah. Ini masalah administrasi anggaran ya. Jadi kalau kita misalkan mau memperbaiki arsitek maupun dengan kerusakan sedang dan berat. Jadi yang kategori rusak sedang dan berat itu dilakukan setelah dokumen yang lain-lain semua terpenuhi. Itu ya. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen
bangunan akibat penyusutan berakhirnya umur bangunan dan atau ulah manusia atau perilaku alam seperti bahan fungsi yang berlebih, bakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah dari kerusakan. Nah, intensitas itu dibagi menjadi 3, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Atau sedang juga ya. Nah, ini sebenarnya kerusakan ringan itu ya kerusakan di bagian non-struktural atau arsitektural. Penutup atap, ya, atau genteng, langit-langit atau plafon, penutup lantai atau keramik, dan dinding pengisi misalkan. Itu dari segi jenis kerusakannya, jadi lebih ke banyak ke arsiteknya. Ada lagi dari segi keuangan. Jadi kalau ada kerusakan biayanya maksimal 30% dari taksiran harga bangunannya, harga yang tertinggi, maka itu masuk kategori ringan. Kalau kategori yang berat, yang sedang, bisa. Nah, kalau kategori yang sedang, itu rusaknya itu non-struktural atau kompleks struktural. Jadi boleh struktural maupun non-struktural. Tetapi struktural di sini masih terbatas ke struktur atap kuda-kuda. Ya, bukan portal. Jadi lebih ke atap kuda-kuda. Tingkat kerusakan sedang kalau ditaksir biaya dengan harga rumah yang mau dilakukan perbaikan itu maksimum 45%. Kalau sudah lebih seperti itu ya disarankan membeli motor yang baru saja. Jadi kalau misalkan kerusakannya lebih dari yang berat lebih dari 65% ya disarankan untuk mengganti gitu. Nah, kalau yang untuk yang sedang itu boleh rusak tapi bukan struktur utama. Jadi bukan kolomnya, bukan ya struktur utamanya ya. Kalau atap itu kan masuk struktur untuk rangka atapnya. Ya. Biayanya maksimum 45% dari harga satuan tertingginya. Ya. Nah, kalau sedangkan berat yaitu bangunannya rusak berat, baik struktural maupun non struktural, strukturnya juga boleh di bagian struktur utamanya, tapi tidak kondisi kolap atau runtuh. Ya, itu baru masuk ke kerusakan berat. Biayanya itu biasanya maksimum 65% dari harga satuan tertinggi bangunan gedung. Ya. Jadi kalau udah lebih dari itu, ya sebenarnya disarankan untuk direnovasi atau yang diganti tadi ya. Nah, itu adalah tipe-tipe untuk kerusakan berat dan ringan. Perawatan khusus, untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus dalam usaha meningkatkan wujud bangunan seperti kegiatan renovasi atau restorasi yang berkaitan dengan perawatan bangunan bersejarah. Ini kalau khusus ya. Nah, ini kalau biayanya bagaimana, dibatasi atau tidak? Nah, karena khusus dia karena bernilai sejarah, nah biasanya juga ada biaya-biayanya tidak dibatasi sesuai dengan analisis saat itu gitu ya. Ya tentunya dikonsultasikan dengan instansi terkait. Ya, jadi ada ini biaya apa namanya prasejarah ini harus direnovasi. Biayanya kurang lebih sekian. Jadi dia nggak akan dikategorikan ringan, sedang atau apa gitu ya. Di dalam segi administrasinya. Ya kira-kira di taksirannya berapa ini untuk perbaikan. Seperti lebih ke arah situ. Penentuan tingkat kerusakan dan perawatan khusus setelah berkonsultasi dengan instansi terkait. Nah, ini kalau misalkan tidak ada titik temu yang tepatnya berapa baru bisa ada konsultasi terhadap institusi-institusi yang terkait. Persetujuan rencana teknik perawatan bangunan gedung tertentu yang memiliki kompleksitas tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tim ahli bangunan gedung. Jadi ini kalau bangunan tinggi ya.
Karena struktur itu juga, karena kita ketika merencanakan struktur itu kan sebenarnya tidak hanya kapasitasnya, tapi sistem strukturnya. Sistem struktur sendiri juga banyak, ya. Juga banyak, mulai dari ketidakberaturan dan keberaturan bangunan gedung dan ketidakberaturan bangunan gedung itu juga sudah harus dilakukan pengecekan juga. Nah, kalau untuk pekerjaan perawatan, ya itu bisa juga didasarkan pada bagian mana yang mengalami perubahan. Nah, itu ya untuk yang pertama seperti itu. Jadi emang beda sih ya. Saya biasa ngajar struktur, yang kadang banyak kasus. Ini lebih ke informasi. Jadi lebih ngantuk juga saya juga. Oke, kita cek dulu aja. Yang nggak ada siapa ini? Udah masuk classroom ya? Silakan yang belum masuk ya. Ya. Yuda, siapa lagi? 3 lagi. Nah, kita cek dulu ya. PK2. Arafi ada. Oh, tadi ada, oh ada. Anang. Anang ada. Arik. Ada. Dinar. Dinar nggak ada ya? Oh ada. Dito. Dito ada. Setelah Dito, Duyanti. Ada, Pak. Ada. Meliana. Meliana ada nggak? Hadir, Pak. Ada. Nabila. Nabila hadir, Pak. Nida. Ada. Nisa. Nisa ada nggak? Ada. Tidak ada, Pak. Ada nih Nisa. Putri. Hadir, Pak. Ada. Raihan. Hadir, Pak. Safli. Hadir, Pak. Salman. Ada. Selsa. Selsa nggak ada. Satu lagi adalah Yuda. Tadi izin ya. Sakit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini ada 14 ulangi saya, berarti masih kurang berapa? 13 tambah 13 kurang 3 ya, berarti Dito, Selsa dan Yuda belum ada. Oke ya, nanti ini sebenarnya
prosedur-prosedur saja, metode pemeliharaan dan perawatan. Bapak, mohon Ya. maaf, Nisa dan Nida itu ada, Pak. Tita, Selsa, dan Yuda. Iya, baik. Ya. Mana tadi? Nah, ini sebagai informasi aja ini ya. Metode pemeliharaan perawatan bangunan gedung. Ini ada 96, saya berikan aja nanti. Mungkin di Pak Ujang juga udah memberikan. Jadi ini kayak semacam checklist, kira-kira apa aja sih yang dilakukan pemeliharaan plafon itu apa, misalkan. Nah ini lebih ke manajemen sih, lebih ke membuatkan formula ini ya, tergantung dari yang bahan yang digunakan, plafon, gipsum dan gitu ya. Ini lebih ke strukturnya kayaknya nggak ada deh. Ini arsitektur ya, lebih ke arsitektur ya. Sampai hidranya dicek, ada checklistnya juga ya, ada checklistnya. Nah ini nggak gampang karena tergantung materialnya ya. Kalau materialnya jenisnya banyak, nah pasti akan banyak banget. Nanti saya kirimin, mungkin nanti ada hubungannya dengan Pak Ujang atau ini ya. Saya dapat juga ini dengan kompresor, kondensor gitu ya. Jadi nanti yang saya akan fokus ke strukturnya aja. Kita punya satu pertemuan lagi, yaitu hari hari Rabu ya, hari Rabu. Nanti tolong tugasnya dikumpulkan kelompok ya. Saya pokoknya membatasi siapa yang ngajarkan, siapa yang enggak, bikin kelompok sendiri, nanti Anda kerjakan. Jadi apa hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mau melakukan evaluasi bangunan dari segi strukturnya ya. Arsiteknya nggak usah, mekanikalnya nggak, kita lebih fokus ke strukturnya aja. Mungkin arsitek sudah disampaikan sama Pak Ujang, sama mekanikal ya sebagian, tapi kalau saya lebih ke arah strukturnya. Silakan dibuat, nanti dikumpulkan di Google Classroom yang tadi saya bikin. Nah, itu baru masuk. Ada pertanyaan nggak? Jadi materi dari saya sebenarnya lebih ke arah pengecekan struktur ya. Untuk manajemen beberapa materi saya ini aja, saya share gitu ya. Saya share untuk materinya di Google Classroom. Yang belum masuk silahkan masuk dengan Google Classroom yang ada di chat ya. Anda bisa add di situ. Nah, nanti baru saya cek di sini. Ini sudah ada 8 yang berapa ya? Belum saya update dulu, saya refresh dulu. Sekarang sudah ada 9. Raffi, Anang, Arik, Wiyanti, Nabila, Nida, Nisa, Putri, Raihan. Yang lain silahkan Anda masuk saja di Google Classroom. Nanti materi untuk yang tadi sama yang kedua itu yang banyak itu silahkan dipelajari, nanti saya kirimkan. Nanti minggu depan kita sudah mulai masuk ke apa yang perlu dievaluasi, langkah-langkahnya apa, habis itu nanti metodenya apa, alat yang digunakan apa. Jadi mirip dengan apa yang Anda kerjakan gitu ya. Nanti saling melengkapi saja. Oke ya, silakan yang belum masuk ke Classroom. Baru 9 ini. Nanti materi saya upload di sini. Ya. Sampai K2. Silakan, kalau nggak ada saya nggak lama-lama, hanya biar nanti pada saat Rabu itu kan nanti kita bareng dengan yang kelas reguler, jadi biar materinya sama.
Semuanya udah selesai. Itu tinggal nanti materinya kan kita sama. Bapak, Ya, silakan. boleh bertanya mengenai mata kuliah PKS gitu, Pak? Mengenai tugas Gimana? besar. Silakan. Saya kan sekarang sedang dalam proses perhitungan kapasitas kolom yang komposit, Pak. Setelah saya baca SN itu, ternyata untuk kolom komposit itu ada 4 perhitungan mengenai tekan, tarik, kemudian lentur, serta kombinasinya seperti yang kolom biasa yang bab H. Tetapi Pak, saya ada kebingungan di menghitung lenturnya, Pak. Karena saya tidak punya referensi. Kemudian waktu kemarin D3 itu belajar hanya sampai tekan dan tariknya saja, Pak. Ketika mata kuliah baja komposit. Jadi saya bingung untuk konturnya apakah dihitung juga atau tidak. Kemudian apabila dihitung itu acuannya kemana gitu, Pak? Ya, oke. Tadi saya udah upload ya. Barusan sih tadi waktu masih nunggu belum lengkap tadi. Mungkin kalau dicari di Google Classroom ada. Saya akan coba. Pak Mulyono dulu yang ngajar ya. Kalau saya dengan Bu Fiska, Pak. Nah, ini ada ini. Yang komposit 2. Ya. Jadi kan yang kalian yang ini kan. Ini ada langkahnya. Yang ini bukan maksudnya pertanyaannya. Iya, Pak, betul. Untuk mencari lentur dari Sudah punya nggak ini? belum punya, Pak, karena tidak belajar waktu dulu, Pak. Ya udah, nanti tinggal ngikutin ini. Jadi ada A, B, C, D. Jadi semacam diagram interaksi sebenarnya. Nah, pada saat diagram interaksi seperti ini, A, B, C, D ini, A-nya itu nyari dari mana? Dari ini. Ini kan aksial ini. Semua tekan kan ini. AS itu ada luas baja profil, FJ berarti gaya sama dengan PA itu apa sih namanya, bukan gaya. Luasan kalikan FJ kalikan tegangan ya. Nah, nanti namanya tegangan sama dengan gaya dibagi luasan. Gaya sama dengan luasan dibagi ini. Jadi ini luasan ini ditambah dengan, ini saya tambahin ya, karena kemarin pakai titik kurang begitu jelas. Nah, ini yang diambil beton berapa? 0,85 f of cm-nya, aksialnya. ASR berarti luas tulangannya. AC-nya itu adalah yang ini. Beton dikurangi dengan baja, dikurangi dengan tulangan. Nah, nanti ngikutin yang ini. Ikutin yang C seperti ini. Tinggal dibikin grafiknya saja. Setelah grafiknya, baru nanti di gaya dalam itu ambil momen sama P-nya. Ada di mana? Kalau di dalam berarti oke, gitu aja. Jadi kayak diagram interaksi. Ya, ini sudah saya upload. Nama judulnya komposit 2. Ini kalau apa namanya? Sisinya seperti ini. Ya. Jadi arahnya sumbu YY ini adalah sumbu X-nya. Jadi dua arah kan, X sama Y kan, cara ngitungnya. Seperti itu. Nah, kalau materi yang satunya lagi, nah ini kan ngambil dari SNI. Ngambil dari SNI. Ini aksial gitu ya. Yang ini bukan maksudnya? Di yang 3, Pak, kalau tidak salah, mengenai lentur. Di sana hanya dijelaskan 3 cara menghitungnya, tetapi masih saya bingung, Pak, yang di sana. Ini kekuatan tekan gitu ya. Ya, kalau untuk tarik dan tekannya insya Allah, Pak, sudah beres dikerjakan, namun yang untuk nomor 3 kalau tidak salah, Pak. Ya memang bisa juga menggunakan yang ini. Ini kan sebenarnya sama ini. FJ kali S, SJS sama ini plus 0,85 kan. Nah cuman kalau yang
untuk bagian ini sudah diuraikan gitu. Ya. Nah, momennya berarti kan bagian lentur momennya nih. Nah, ini kan momennya bagian lentur nih. MD sama dengan ZS FJ ditambah ZS. Ini ada hubungannya dengan momennya. Kalau nanti dapat satu grafik. Cobain pakai ini aja ya. Ada beberapa yang sama dengan yang di depan tadi, tapi ini lebih terstruktur gitu. Ya, Putri. Iya Bapak, baik. Sudah ada di Google Classroom? Baik Pak. Ya, belum lama saya upload. Terima kasih banyak Pak. Ya. Lama, nanti kita lanjutkan dari Rabu sore. Kita daring, tapi nanti gabung dengan yang kelas reguler. Nah, jadi nanti tugasnya dikumpulin dulu semuanya, apapun yang terjadi ya. Jadi kalau nanti belum ngumpulin ya berarti nggak ngumpulin, karena nanti saya akan jelasin. Ya, jadi sekarang saya balik, Anda berdasarkan logika atau pengetahuan yang sudah Anda terima, apa sih kalau saya ditugaskan untuk mengevaluasi bangunan gedung ini, gitu ya. Baru nanti saya jelasin. Jadi biar cepat, karena kan kita cuma punya 2 pertemuan, ya praktis sebenarnya tidak banyak juga materinya ya. Biar nanti dengan waktu yang sedikit ini bisa mengisi dari segi apa sih yang perlu dikeluarkan ketika kita mau melakukan evaluasi bangunan. Kalau untuk tadi dari segi arsitektur mekanikal itu hanya sebagai informasi saja, mungkin lebih detailnya ada di Pak Ujang. Gitu. Tapi kalau beberapa saya punya materi ya saya share nanti. Ya, ada di Google Classroom sudah saya upload 2 materi, nanti berikutnya nanti saya akan tambahkan. Yang belum masuk silahkan, ini baru ada 10 ya, baru ada 10 yang baru masuk. Yang belum silahkan, ya, yang belum masuk silahkan ke Google Classroom-nya dimasuk ya. Kurang 6 orang tadi. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya, ya, Selsa. Tadi Dito juga ada masuk kan? Kemana hilang lagi? Oke ya, Selsa sama Dito. Nanti diinformasikan aja. Jadi dan kelompoknya jangan lupa ya. Kelompoknya jangan lupa. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Mungkin ada yang siap-siap ini. Oke, cukup. Jangan lupa tugasnya ya, meskipun saya skalanya kecil, siapa tahu bisa membantu nanti kalau nilai kurang dari MPK-nya, gitu ya. Jadi tolong dikerjakan biar nanti saya jelasin tuh cepat gitu ya, nangkepnya cepat. Karena terus terang kalau nggak gitu akan ngantuk sebenarnya kalau untuk materi-materi, apalagi secara daring gitu ya. Apalagi saya juga nggak terbiasa menjelaskan banyak teori gitu. Langsung aja banyak hitungan. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya nanti hari Rabu ya, sebelum kuliah, berarti sekitar jam 15.30 kita harus sudah diupload. Ya. Lebih dari itu ya berarti ya sudah, berarti tidak mengumpulkan tugas. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Pak, saya selamat Pak.